Assalamualaikum, hai sahabat. Selamat datang di channel kami. Di sini kita akan belajar dan membahas tentang seputaran komputer dan isinya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya sahabat. Mari kita belajar. Dari sudut pandang pengguna, salah satu bagian terpenting dari satu operasi sistem adalah sistem file. Sistem file menyediakan abstraksi sumber daya biasanya terkait dengan penyimpanan sekunder. Sistem file memungkinkan pengguna untuk membuat data koleksi disebut file dengan properti yang diinginkan seperti keberadaan jangka panjang. Maksudnya di sini file disimpan di disk atau penyimpanan sekunder lainnya dan jangan menghilang saat pengguna log off. Kedua, dapat dicocokkan antar proses. File memiliki nama dan dapat memiliki akses terkait izin yang memungkinkan berbagi yang dikendalikan. Ketiga, struktur bergantung pada sistem file. File dapat memiliki struktur internal yang nyaman untuk aplikasi tertentu. Selain itu, file dapat diatur ke dalam struktur hierarki atau lebih kompleks untuk mencerminkan hubungan di antara file. Berbicara sedikit kita tentang manajemen file. Manajemen file di sini menjelaskan metode mendasar untuk memberikan nama file, menyimpan file, dan mengatur file. Data di komputer disimpan dalam sistem file hierarki, di mana direktori memiliki file dan subdirektori di bawahnya. Pemberian nama file dan folder, dan mengatur folder yang ada di dalamnya. Begitu juga menangani file dalam folder adalah aspek fundamental dari manajemen file. Pertama, pengertian manajemen file. Manajemen file merupakan metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi dengan tujuan mengatur dan mengorganisasi file pada disk ataupun pada partisi. Manajemen file juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file dengan cara tertentu. Kedua, fungsi manajemen file. Beberapa fungsi yang bisa diandalkan dari manajemen file yaitu sebagai berikut. Pertama, mampu menciptakan, memodifikasi, serta menghapus file. Kedua, mekanisme penggunaan file secara bersama. Ketiga, kemampuan dalam backup dan recovery untuk mencegah kehilangan file karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Keempat, pengguna dapat mengacu file dengan nama simbolik atau symbolic name, bukan menggunakan penamaan yang mengacu perangkat fisik. Kelima, pada lingkungan yang sensitif, dihendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Dan terakhir, sistem file harus menyediakan interface yang begitu user-friendly. Ketiga, sasaran manajemen file. Manajemen file merupakan kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan berhubungan dengan penggunaan file ke pemakai atau aplikasi. Secara umum, cara Anda atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem. Anda tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di setiap aplikasi. Sistem pun menyediakan pengendalian terhadap aset terpenting ini.
Sasaran sistem file adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pengguna. Kedua, menjamin data pada file adalah valid. Ketiga, optimasi kinerja. Keempat, menyediakan dukungan input ataupun output berbagai jenis perangkat penyimpanan. Kelima, meminimalisir potensi kehilangan atau perusakan data. Keenam, menyediakan sekumpulan rutin interface input dan output. Dan terakhir ketujuh, menyediakan dukungan input ataupun output banyak pengguna di sistem multi-user. Keempat, sifat file. Sifat file terbagi atas 3, yaitu persistence, yaitu informasi dapat bertahan meski proses yang mengakibatkannya berakhir, atau catu daya dimatikan. Dengan properti ini, maka file dapat digunakan untuk hasil-hasil yang diperoleh dari suatu proses dapat digunakan di masa datang. Ukuran atau size. File umumnya memiliki ukuran besar, memungkinkan menyimpan informasi yang sangat disimpan. Shareability. File dapat digunakan dalam banyak proses untuk mengakses informasi secara kongruen. Enam, struktur file. Pada struktur file ini, ada 4 istilah umum yang digunakan ketika mendiskusikan file. Yang pertama adalah field atau bidang. Field atau bidang ini merupakan elemen dasar dari data. Bidang individual berisi nilai tunggal seperti nama belakang karyawan, tanggal, atau nilai pembacaan skor. Ini ditandai menurut panjang dan tipe datanya. Misalnya string ASCII, desimal, dan lain-lain. Tergantung pada desain file. Bidang mungkin panjang tetap atau panjang variabel. Dalam kasus terakhir, bidang sering terdiri dari 2 atau 3 subbidang. Nilai aktual untuk disimpan, nama bidang, dan dalam beberapa kasus, panjang bidang. Dalam kasus lain, panjang bidang, variabel bidang. Panjang bidang ditandai dengan penggunaan simbol demarkasi khusus antar bidang. Record atau note. Catatan adalah kumpulan bidang terkait yang dapat diperlakukan sebagai unit oleh beberapa orang program aplikasi. Misalnya, catatan karyawan akan berisi bidang tersebut seperti nama, nomor jaminan, klasifikasi pekerjaan, tanggal perekrutan, dan sebagainya. Lagi tergantung pada desain. Catatan mungkin panjang tetap atau panjang variabel. Rekoran panjang variabel jika beberapa bidangnya panjang variabel atau jika jumlah bidang dapat bervariasi. Dalam kasus terakhir, setiap bidang biasanya disertai oleh bidang nama. Bidang kedua kasus, seluruh catatan biasanya mencakup bidang panjang. Ketiga, file. File adalah kumpulan catatan serupa. File diperlakukan sebagai entitas tunggal oleh pengguna dan aplikasi dan dapat dirujuk dengan nama. File memiliki nama file dan dapat dibuat dan dihapus. Pembatasan kontrol akses biasanya berlaku pada file tingkat. Artinya, dalam sistem bersama, pengguna dan program diberikan atau ditolak aksesnya ke seluruh file. Dalam beberapa sistem yang canggih, kontrol semacam itu diberlakukan di merekam atau bahkan tingkat bidang.
Beberapa sistem file hanya terstruktur dalam hal bidang, bukan catatan. Karena kasus, file adalah kumpulan bidang. Keempat, database atau basis data adalah kumpulan data terkait. Aspek penting dari suatu database adalah bahwa hubungan yang ada di antara elemen data bersifat eksklusif dan bahwa database dirancang untuk digunakan oleh sejumlah aplikasi yang berbeda. Basis data atau database mungkin berisi sebuah informasi yang terkait dengan organisasi atau proyek, seperti bisnis atau studi ilmiah. Basis data itu sendiri terdiri dari satu atau lebih dari jenis file. Biasanya ada sistem manajemen basis data terpisah yang independen dari operasi sistem. Meskipun sistem itu dapat menggunakan beberapa program manajemen file. Ketujuh, atribut file. Informasi tambahan mengenai file untuk memperjelas dan membatasi operasi-operasi yang dapat diterapkan. Atribut dipergunakan untuk pengelolaan file seperti create file yang digunakan untuk membuat file dan tidak berisi data. Delete file digunakan untuk menghapus file karena tidak diperlukan lagi dan bertujuan untuk memperbesar ruang disk. Open untuk membuka file. Open akan menjadikan sistem mengambil atribut dan daftar alamat disk dan melacak di dalam memori kerja agar diperoleh akses yang lebih cepat. Close, apabila akses file sudah selesai, atribut dan alamat disk tidak diperlukan lagi, sehingga harus ditutup dan untuk memperbesar ruang tabel daftar alamat disk internal. Read, data dibaca dari file. Sistem menentukan banyaknya data dan menyediakan buffer untuk menampungnya. Write, dapat disimpan di dalam file. Jika posisi berada di akhir file, maka ukuran file akan bertambah. Jika posisinya di tengah, data yang akan ditimpanya. Append, menambah data setelah data terakhir. Seek, digunakan untuk mengatur posisi pointer saat itu menuju posisi yang ditentukan. Get attribute, pada sistem operasi Unix, pengguna perlu melihat atribut file, terutama saat memodifikasinya yang terakhir. Set attribute, berguna untuk merubah status atribut file. Rename, untuk merubah nama file. Delapan, tujuan sistem manajemen file. Tujuannya ialah memenuhi kebutuhan manajemen data pengguna, menjamin bahwa data dalam file tersebut valid, mengoptimalkan kinerja, memberikan dukungan input dan output untuk berbagai jenis perangkat penyimpanan, meminimalkan potensi data yang hilang ataupun hancur, menyediakan serangkaian standar antarmuka, input dan output yang terstandarisasi untuk proses pengguna, berikan dukungan input dan output untuk banyak pengguna dalam hal sistem banyak pengguna lainnya. Wah, kita sudah sampai di ujung ya sahabat. Bagaimana pembahasan kita kali ini sahabat? Menarik bukan? Pastinya sudah dapat ilmu baru bukan? Mengenai manajemen file, pastinya sahabat pasti akan melihat ke komputer sahabat juga kan? Apa sih yang sudah saya pelajari hari ini? Apa benar ada manajemen file di komputer saya?
Coba saya lihat dulu. Jangan lupa kepo ya sahabat. Karena udah di penghujung. Bagaimana lagi ya? Oh ya sahabat. Cukup sekian dulu ya sahabat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.